Kisah dua pemuda dan wanita cantik. Di teriknya panas gurun pasir, terlihat berjalan dua orang pemuda berwajah sama tampan berpostur gagah. Tampak keduanya membawa buntalan besar di pundak masing-masing sebagai tempat untuk perbekalan mereka di dalam berkelana. Setelah menempuh langkah akhir menaklukkan luasnya Sahara, tampak oleh mereka sebuah kota yang ramai berpenduduk padat. Berkatalah si pemuda yang bernama Reza kepada sahabatnya yang bernama Arha. "Wahai sahabatku Arha, di pinggiran Sahara ini aku akan mendirikan tenda untuk kita menginap malam ini. Sedangkan engkau berjalanlah menuju kota, untuk membeli makanan yang dapat kita makan untuk kita bertahan sampai esok pagi." Maka pemuda bernama Arha mengangguk tanda setuju. Lalu kemudian dia meninggalkan sang sahabat untuk bergegas menuju kota. Kedua pemuda yang bersahabat itu adalah dua pemuda yang berhati bersih dan lurus. Mereka bersepakat untuk melakukan perjalanan berkelana dengan tujuan ingin menempa diri, menaklukkan kerasnya kehidupan. Namun tanpa mereka berdua sadari, pada kedatangan mereka di kota itu, mereka telah dikuntit oleh seorang wanita berpengaruh di kota. Si wanita mendapat laporan dari para anak buahnya, bahwa ada dua orang pemuda berparas rupawan berperawakan sama gagah datang di kota ini. Si pemuda bernama Reza terlihat membangun tenda sendirian, dengan sigap dia menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Dan setelah tenda sudah berdiri, Reza duduk mengasuh di dalam tenda sambil meneguk sebotol air yang masih tersisa seperempat dari perbekalannya. Reza nampak terkaget, mendadak dia mendengar suara seorang wanita yang sangat merdu menyapa dengan mengucap salam dengan lembut kepadanya. Saat Reza menoleh ke pintu tenda, dia melihat seorang wanita tinggi semampai berbaju mewah dengan sutera tipis yang tak mampu menyembunyikan lekuk lengkung tubuhnya yang indah. Si wanita nampak menggunakan burka atau penutup wajah berwarna hitam, berbahan sutera yang tipis pula. Hingga samar-samar Reza masih bisa melihat wajah yang sangat cantik dan molek dari si wanita. Dengan sedikit terbata, Reza menjawab salam si wanita cantik. Lalu dia bertanya dengan sopan akan maksud kedatangan wanita molek itu kepadanya. "Bolehkah aku masuk dan ikut duduk di dalam tendamu ini?" tanya si wanita. Dan dengan terbata-bata Reza mempersilahkan si wanita masuk dan duduk, sembari dia menggeser tubuhnya agar tak terlalu berdekatan posisi duduknya dengan si wanita. Maka masuklah si wanita cantik dengan gerakan lembut nakal menggoda. Dia bersimpuh dan duduk pas di hadapan Reza di dalam tenda yang tak terlalu besar untuk mereka berdua. Kemudian dia mengangkat kedua belah tangannya untuk melepaskan kain burka yang menutupi wajah cantiknya. Seketika Reza nampak tercekat, terkesiap dan semakin terperangah. Betapa tidak, dia menyaksikan sebuah pemandangan menakjubkan dan teramat indah untuk dilewatkan di depan mata. Seorang wanita cantik molek bertubuh indah, yang hanya mengenakan baju sutera berbahan tipis transparan, tengah mengangkat kedua lengan rata dengan kepalanya, seraya jari jemari lentiknya masih sibuk membuka simpul-simpul burka yang tak kunjung terlepas pula. Maka cukuplah hal yang seperti ini akan dapat merontokkan iman dan hati setiap lelaki yang hidup di muka bumi. Namun seketika itu juga, Reza segera mendapatkan diri dalam kesadarannya. Dia menundukkan wajahnya dalam-dalam, sembari menunggu si wanita selesai membuka ikat burkanya. Kembali Reza bertanya dengan sopan dan dengan kepala menunduk menanyakan apa maksud kedatangan si wanita kepadanya.
Tak maukah engkau untuk sedikit berbagi denganku? Kata si wanita bertanya. Lalu Reza menyodorkan sebotol air yang masih tersisa dari perbekalannya. Dia berpikir, mungkin si wanita baru saja melakukan perjalanan jauh pula, hingga dia haus dan kelelahan dan kehabisan bekal di jalan. Namun si wanita menolak air dalam botol yang diberikan Reza. Lalu dia berkata, "Aku tidak membutuhkan air itu. Lalu apakah keperluanmu datang kemari?" Reza bertanya. "Aku mau engkau melakukan sesuatu untukku," kata si wanita. "Apa yang bisa kulakukan untukmu?" tanya Reza lagi. "Aku ingin engkau melakukan sesuatu padaku, sebagaimana seorang suami melakukan sesuatu pada istrinya," begitu kata si wanita cantik itu. Bagaikan petir menyambar di siang hari. Reza terperanjat, bibirnya tercekat, wajahnya pucat, nafasnya terengah. Apalagi ketika si wanita semakin mendekatkan diri kepadanya. Harum semerbak wewangian yang menebar dari tubuh dan busana si wanita, semakin dekat dan mulai menempel pada si pemuda. Seraya jari jemari lentik itu mulai menggelayut di leher kekarnya. Pada saat yang sangat panas itu, pecahlah tangisan dari mulut si pemuda. Dia sesenggukan menangis tiada henti. Bahkan bujuk rayu, usapan dan rangsangan lembut si wanita cantik telah tak terfikir olehnya. Dia hanya menangis dan terus saja menangis, hingga si wanita cantik telah pergi dengan rasa kecewa karena tak mampu menaklukkan hati si pemuda, dengan segala kemolekan dan bujuk rayunya. Hingga pada akhirnya, datanglah si pemuda Arha sahabatnya. Arha merasa heran melihat sahabatnya menangis sampai bengkak pada kedua kelopak matanya. "Mengapa engkau menangis dengan begitu sedihnya hingga kedua matamu bengkak begitu rupa?" tanya si pemuda Arha. Tidak ada apa-apa, aku hanya teringat akan ibuku," begitu jawab si pemuda Reza. Tidak, engkau jangan berbohong padaku. Katakan sebenarnya apa yang baru saja telah terjadi menimpa dirimu," desak Arha lagi. Tidak terjadi apa-apa, aku hanya teringat akan ibuku," begitu jawab Reza sambil tetap menangis sesenggukan tiada henti. "Sudahlah, percuma engkau berbohong padaku. Ibumu sudah meninggal pada 3 tahun yang lalu. Katakan padaku apa yang telah terjadi, jika engkau memang benar-benar menganggap aku sebagai sahabatmu." Begitu kata Arha dengan terus mendesak kejujuran sahabatnya itu. Maka si pemuda Reza telah tak memiliki alasan untuk berbohong lagi pada sahabat satu-satunya yang sangat dia kasihi itu. Sambil mengusap kedua belah pipi yang bersimbah air mata, Reza berusaha menghentikan tangisnya, untuk kemudian dia menceritakan apa yang baru saja dialami oleh dirinya di dalam tenda ini. Reza melongok heran, sebab tiba-tiba saja dia melihat si Arha sahabatnya itu ganti menangis mengerang-erang tiada henti. Dia berusaha mendiamkan tangisan sahabat yang dikasihinya itu, sambil mendesak bertanya, apa yang telah terjadi menimpa sahabatnya selama perjalanannya menuju kota. Maka tetap dengan sambil menangis si Arha berkata, "Engkau telah beruntung terlepas dari kobaran api membara yang akan membakar hangus lahir batinmu. Namun aku tak tahu, apa yang akan terjadi pada diriku jika seandainya tadi, engkaulah yang pergi ke kota dan aku yang ada di sini mendirikan tenda. Maka pastilah aku tak akan bisa bersabar dan bertahan dengan wanita cantik itu," katanya sambil menangis semakin keras.
Dan si pemuda Reza melihat sahabatnya menangis semakin jadi. Dia pun menjadi kumat tangisannya pula. Maka semakin riuhlah suara dari dalam tenda oleh tangisan mereka berdua. Pelajaran yang bisa kita petik hari ini adalah, jika seorang hamba selalu berusaha untuk menjaga kebersihan hatinya, niscaya Tuhan akan selalu menjaganya pula, untuk terhindar dari segala kehinaan, bahaya, aib dan nista.